Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga dan keempat. Mohon disimak dengan baik karena Ibu akan banyak menjelaskan tentang materi-materi yang akan diajarkan. Jadi jangan di-skip videonya. Yang pertama itu ada nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Pancasila itu sebagai doman negara Indonesia atau sebagai pedoman negara Indonesia. Nah, nilai-nilai dalam sila Pancasila. Yang pertama, sila ke-1, masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Yang kedua, mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia sehingga warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sila ketiga diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Sila keempat, sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Dan sila kelima, mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam tiap-tiap sila dalam Pancasila. Nah, sekarang lihat ada di halaman 25. Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, sila yang pertama ada taat. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Yang pertama sikap yang sesuai, taat beribadah sesuai dengan kepercayaan, menghormati teman yang berbeda agama. Yang ketiga tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kedua, sila kedua ada rantai. Sikap yang sesuai yaitu berani membela kebenaran dan keadilan, tidak membeda-bedakan teman. Dan yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga ada pohon beringin. Sikap yang sesuai, ikut dalam kegiatan kerja bakti, tidak membeda-bedakan teman, dan saling tolong-menolong. Yang keempat, sila keempat dilambangkan dengan banteng. Sikap yang sesuai yaitu tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain, mengutamakan kepentingan umum, dan menghargai pendapat orang lain. Nah, yang kelima, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Sikap yang sesuai yaitu bersikap adil kepada semua orang, derajat semua orang sama di mata hukum, dan yang ketiga tidak bertindak menang sendiri. Nah, ini disalin di halaman 25 di buku paket. Di situ ada masih kosong. Nah, Ibu sudah berikan sikap-sikap yang sesuai. Tinggal kalian pindahkan ke buku paket. Selanjutnya ada gambar peta Indonesia. Nah, letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Nah, apa itu garis lintang dan garis bujur? Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Nah, bisa kalian lihat di peta. Nah, garis lintang. Kalau garis bujur, garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, seperti itu. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kalian catat di buku tugas ya yang ini. Nah, selanjutnya letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Ini juga dicatat di buku tugas. Nah, batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya yaitu sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok, Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sebelah barat ada Samudra Hindia. Sebelah selatan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Nah, sebagai tambahan dicatat ya, Indonesia juga diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Diingat ya, karena suka ada di ulangan.
Nah, sekarang ke bahasa Indonesia, ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks terdapat kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas itu berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Nah, dapat berisi informasi tambahan, alasan atau sanggahan mendukung pernyataan pada kalimat utama sehingga disebut juga kalimat pendukung. Lihat di buku paket selanjutnya ada gambar denah kandang kelinci. Nah, di sini kelihatan ada denahnya. Nah, di sini ada indukan A, indukan B, indukan C, tempat pembuangan kotorannya, ada kandang besarnya, ada pejantannya, dan ada tempat pakan dan air minum. Nah, tata letak bangunan, sanitasi jalan dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatu dengan membuat denah. Nah, tahukah kamu apa itu denah? Pernah belajar denah? Denah adalah gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Gambaran yang lebih luas dibandingkan denah adalah peta. Jadi ini kan denah. Nah, ini denah. Ada lagi yang lebih besar, yaitu peta. Peta itu lebih besar dari denah. Nah, peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Nah, kita akan belajar tentang peta. Nah, di sini ada peta Sumatera dan Jawa dan kondisi geografis Indonesianya. Nah, di sini sudah dijelaskan ada batas wilayahnya. Batas wilayah Pulau Sumatera, ada utara ada Teluk Benggala, Malaysia dan Thailand, timur Selat Malaka dan Pulau Kalimantan, barat ada Samudra Hindia, selatan Selat Sunda dan Pulau Jawa. Nah, keadaan alam Selat Malaka, Danau Toba, Sungai Musi, Gunung Kerinci dan Gunung Lesir. Keadaan alam itu apa saja yang terdapat di pulau tersebut. Nah, sekarang ada Jawa, Pulau Jawa. Jawa batas wilayahnya utara itu Pulau Kalimantan dan Laut Jawa, timur Selat Bali dan Pulau Bali, barat Selat Sunda, selatan Samudra Hindia. Keadaan alamnya ada Sungai Bengawan Solo, Danau Ranukumbolo, Gunung Semeru dan masih banyak lainnya. Di sini hanya mencantumkan beberapa saja. Nah, ada Bali dan Nusa Tenggara. Batas wilayahnya utara itu ada Laut Bali, Laut Flores, dan Pulau Sulawesi. Di timurnya ada Timor Timur, baratnya ada Pulau Jawa dan Selat Bali, selatannya ada Samudra Hindia. Nah, keadaan alamnya ada Sungai Petanu, Danau Batur, dan Gunung Rinjani. Nah, di Papua sekarang, Pulau Papua. Nah, batas wilayahnya ada utara Samudra Pasifik, timur negara Papua Nugini, barat Kepulauan Maluku, selatan ada Laut Arafuru dan Australia. Nah, keadaan alamnya ada Sungai Memberamo, Danau Sentani, dan Gunung Jayawijaya. Nah, lalu ada Pulau Kalimantan, batas wilayahnya utara ada Malaysia, Brunei, Laut Tiongkok Selatan. Timurnya ada Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Barat ada Laut Natuna dan Pulau Sumatera, dan selatan ada Laut Jawa dan Pulau Jawa. Nah, keadaan alamnya ada Sungai Kapuas, Danau Bangkau, Gunung Raya, dan Gunung Kinabalu. Nah, sekarang ada Pulau Sulawesi. Nah, batas wilayahnya di utara ada Laut Sulawesi dan Filipina. Di timur ada Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Barat ada Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Serta di selatan ada Laut Flores dan NTT. Nah, keadaan alamnya yaitu Sungai Poso, Danau Tempe, Gunung Kelabat, dan Gunung Lokon. Nah, berikut tadi yang sudah Ibu paparkan itu adalah beberapa pulau dan kondisi geografis yang ada di pulau-pulau tersebut. Nah, sekarang kerjakan halaman 32 dan 35. Nah, di situ ada luas wilayahnya. Ini apa tadi di gambar? Ini Pulau Jawa. Luasnya ada berapa? Lautnya, daratnya. Lautannya ada apa aja? Daratnya ada apa aja? Keadaan alamnya, nama-nama pantainya, batasnya, yang ini batasnya berapa, lautannya, daratannya,
Dan ini nama-nama pantai dan lautnya. Nah, kalian boleh lihat di peta Indonesia pasti ada. Kalau misalnya tidak punya peta, boleh cari di sumber-sumber lain, di buku lain, boleh di internet. Asalkan sesuai dengan kondisi geografis atau sesuai dengan soal-soal yang dijelaskan. Nah, lalu ada sikap gotong royong sesuai nilai Pancasila. Nah, tadi kan sudah belajar nilai-nilai Pancasila ada banyak. Nah, sekarang ada kerjasama adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut gotong royong. Nah, dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa memperdulikan perbedaan suku maupun golongan tertentu. Nah, gotong royong itu merupakan budaya yang sudah melekat di Indonesia. Nah, ini sekarang bagaimana menentukan ide-ide pokok suatu teks? Hal yang perlu dilakukan untuk menemukan ide pokok yaitu membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencari kalimat utama teks tersebut. Yang ketiga, menemukan informasi dalam kalimat utama. Nah, jadi ada 3. Yang pertama itu harus dibaca dulu semua, lalu mencari kalimat utamanya, lalu menemukan informasi dari kalimat utama. Nah, di sini ayo membaca ada yang teks berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Nah, Ibu bacakan ya. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjalin solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama memeras keringat secara bersama dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak memperdulikan agama, suku, ataupun golongan. Nah, prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional karena semua masyarakat saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Nah, ini ada 3 paragraf. Bisa kalian lihat ada 3 paragraf. Nah, ini paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Nah, kalian kerjakan halaman 38. Nih, di halaman 38. Paragraf 1 sudah ada isinya, tinggal kalian cari paragraf 2 dan paragraf ketiga. Sebutkan ide pokok masing-masing paragraf pada teks gotong royong modal dasar pembangunan. Nah, tinggal kalian cari di paragraf 2 dan paragraf 3. Jadi tugasnya yang mana aja? Kerjakan halaman 38, kerjakan halaman 32 sampai 35, dan tadi mencatat penjelasan yang udah Ibu jelaskan tentang letak astronomis dan geografis Indonesia, serta yang halaman 25 itu dicatat atau disalin di buku paket. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Apabila ada yang tidak dipahami atau tidak dimengerti tentang materi ataupun tugas yang Ibu berikan, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.